Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas salah satu keris dengan dapur Carubuk ya. Jadi ini keris Lok 7 yang cukup legendaris di era peralihan Majapahit ke Demak. Karena keris Carubuk ini adalah dikenal sebagai salah satu keris yang dipegang oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, sebelum saya bahas tentang keris Carubuk ini, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, untuk keris ini sendiri, kalau teman-teman perhatikan, jadi ini adalah salah satu dapur dari keris Lok 7 ya. Untuk ricikan ini ada pejetan, kembang kacang, jalan, lambe gajah, ada greneng ya. Dan di situ juga ada odo-odo. Dan untuk pamornya sendiri sebenarnya ini terlihat sekilas seperti keleng ya, tapi ini wulung ya, karena ini materinya lebih dari satu materi. Dan untuk keris yang istilahnya materi bahan pamornya hampir sedikit atau tidak ada, atau terlihat cenderung keleng atau hitam, itu biasa dibuat untuk lebih ke tolak balak. Nah, keris Lok 7 sendiri itu filosofinya, kalau teman-teman sudah melihat video saya tentang filosofi Lok, itu adalah untuk kejujuran dan tolak balak. Ya, kejujuran. Makanya keris Lok 7 itu sering dipegang oleh yang istilahnya mendalami spiritual agama apapun. Dan untuk di Jawa sendiri, untuk spiritual Jawa itu sebenarnya juga sangat dalam ya. Dan memang Lok 7 sendiri memang dari awal memang diciptakan sebagai untuk kejujuran ya. Dan ada tolak balaknya juga. Kalau teman-teman yang mendalami spiritual Jawa atau paling nggak tahu lah, entah itu mulai ketuhanan atau kalau dalam agama saya itu disebut tauhid, terus masalah hidup di dunia ini, terus nantinya kemana, itu spiritual Jawa sebenarnya sudah lengkap ya, sudah ada semua. Kayak untuk ketuhanan pun mereka sudah mengenal bahwa ada istilahnya yang maha, yang sudah menciptakan jagat raya dan seisinya. Kalau orang Jawa menyebutnya Gusti Engkang Akaryo Jagat, atau Gusti yang menciptakan jagat raya. Dan untuk sifatnya pun di Jawa pun ada istilah Tan Keno Kinoyo Nopo. Jadi sang maha penguasa itu memang tidak bisa diperkirakan atau dijangkau dengan pikiran. Itu seperti apa tidak bisa. Jadi makanya kalau masalah tauhid, ya orang Jawa memang bisa dibilang istilahnya akan menyekutukan yang maha kuasa gitu loh. Dan itu memang sudah benar. Jadi seperti itu. Dan untuk kehidupan sendiri pun di Jawa, teman-teman mungkin sudah mengenal ya istilahnya memayu hayuning bawono. Kalau dalam ajaran Islam ada rahmatan lil alamin. Jadi memayu hayuning bawono itu adalah istilah memperindah bumi, menciptakan kemakmuran di muka bumi yang sudah indah ini ya. Jadi tidak merusak, jadi justru menjaga dan memperindah. Itu memayu hayuning bawono. Dan untuk spiritual istilah setelah kematian pun, kalau di Jawa sendiri ada istilah sangkan paraning dumadi. Jadi dari mana kita berasal dan nantinya itu akan kemana. Kalau dalam ajaran agama saya ada istilah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi datanya dari Allah, nanti kembalinya ke Allah. Nanti disangkan paraning dumadi pun nanti akan paham. Jadi tentang innalillahi itu seperti apa nanti akan paham. Dan untuk istilah agar kita bisa memayu hayuning bawono, salah satunya kita selalu diingatkan kalau di Jawa ada istilah eling lan waspada. Jadi mungkin teman-teman sudah paham ya yang di Jawa tentang istilah eling lan waspada. Jadi selalu ingat ya, jadi siapa diri kita, siapa orang-orang di sekitar kita, terus siapa pencipta kita, dan selalu waspada. Artinya jangan sampai kita lengah atau melakukan hal-hal yang bisa merusak diri kita ataupun alam sekitar kita. Jadi spiritual di Jawa pun istilah sangat dalam dan sangat lengkap. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya Lok 7 sendiri yang saya bahas ini adalah keris baru karya Empu Haryo Herlambang. Dan ini memang dibuat untuk salah satu tokoh yang cukup
istilah spiritual ya di Indonesia ya. Saya nggak akan bilang, nanti teman-teman akan tahu sendiri kok. Kayak gitu. Nah, untuk lebih detailnya tentang keris Luk 7 ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail bilah dari keris Carubuk Luk 7 ini ya. Nah, ini bagian cor-coran, ini ricikannya ada pejetan, kembang kacang, jalen, lambe gajah, dan gereneng ya. Dan itu ada odo-odonya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan bilahnya, jadi itu memang lebih dari satu materi ya. Jadi kelihatan seloroknya itu sebelah tepi, selorok bajanya. Dan ini memang tempat lipatnya bisa dibilang cukup bagus ya. Jadi memang terlihat sangat mencampur, dan ini memang istilahnya wulung. Jadi wulung memang lebih dari satu materi walaupun warnanya cenderung hitam. Bedanya dengan keleng, kalau keleng itu satu materi, biasanya dari besi yang ditempa lipat. Dan memang di era dulu untuk pemegang keris-keris Luk 7 itu memang terkenal orang yang memiliki pemahaman spiritualitas cukup tinggi ya. Entah itu yang dari agama Hindu, Buddha, ataupun Islam atau agama yang lain ya. Dengan pemahaman spiritualitas di Jawa seperti tentang ketuhanan, tentang hidup di dunia dan hidup setelah kematian, itu bangsa Nusantara terutama Jawa itu bisa menerima berbagai ajaran agama dari luar ya, seperti Hindu, Buddha, Islam, Nasrani ataupun agama yang lain. Nah, ini sekarang kita perhatikan adalah bagian sor-soran keris Carubuk ini ya. Untuk keris Carubuk ini kalau teman-teman perhatikan itu mulai kembang kacang, jalen, lambe gajah, bentuk gonjo, gereneng, dan juga istilahnya odo-odo ya. Itu memakai style keris-keris dari era Pajang. Dan ini memang mempunyai sendiri, memang bilang ini memang memakai style era Pajang. Dan ini bentuk keseluruhan ya. Jadi memang kalau teman-teman ingin tahu keris-keris dari era Pajang, sebenarnya yang punya koleksi banyak itu di Belanda ya, Museum Belanda. Dalam buku The Keris ada beberapa keris yang dari era Pajang. Dan itu memang luluknya jadi memang seperti ini, gayanya seperti ini. Nah, mungkin ini saja informasi dari saya. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.